Tabrakan terjadi antara truk diesel dengan truk tronton tangki muatan susu. Kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang KM 95B arah Bandung menuju. Asap tebal tampak keluar dari dalam bangunan sebuah restoran berlantai 3 di Jalan Sen. Sebuah rumah warga ambruk akibat pergerakan tanah di kawasan Gunung Batu, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Korban jatuh dari lantai 8 saat tengah membersihkan kaca mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman Nurpita Utami, mahasiswa S1 jurusan Manajemen Universitas Indonesia Membangun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait materi mata kuliah Manajemen Risiko, yaitu pemindahan risiko. Sebelumnya teman-teman sudah melihat beberapa cuplikan berita yang tadi ditampilkan. Video-video tersebut menampilkan beberapa kecelakaan yang terjadi di Indonesia. Kecelakaan tersebut pasti merugikan pihak-pihak terkait, baik itu korban atau perusahaan tempat korban bekerja. Dengan pemindahan risiko, kerugian tersebut dapat diminimalisir, bukan berarti dikurangi, namun dapat diringankan. Lalu apa sih pemindahan risiko itu? Pengertian dari pemindahan risiko itu sendiri adalah salah satu strategi manajemen risiko yang digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab atas potensi kerugian kepada pihak lain. Biasanya dilakukan melalui kontrak atau asuransi dengan tujuan untuk mengurangi dampak finansial dan operasional yang mungkin timbul apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, sehingga pihak utama dapat lebih fokus pada kegiatan inti tanpa dibebani oleh ketidakpastian yang tinggi. Contohnya, ketika perusahaan membeli asuransi, risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat kecelakaan, kerusakan, atau kematian akan ditanggung oleh perusahaan asuransi, bukan ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Lalu ada beberapa bentuk pemindahan risiko, di antaranya adalah yang pertama asuransi. Asuransi adalah bentuk paling umum dan paling sering digunakan perusahaan atau individu. Jika terjadi kecelakaan, kerusakan, atau kematian, maka risiko finansial yang ditimbulkan dialihkan ke perusahaan asuransi. Yang kedua ada outsourcing. Outsourcing adalah pihak ketiga atau pihak eksternal yang dipercaya oleh perusahaan untuk melakukan sebagian atau seluruh tugas operasional, yang biasanya merupakan perusahaan lain yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tersebut. Perusahaan mengalihkan tugas yang mengandung risiko, seperti pengelolaan keamanan atau layanan perawatan kendaraan ke pihak yang lebih ahli. Yang ketiga yaitu perjanjian kontraktual. Dalam kontrak kerjasama, seringkali ada klausul atau sebab akibat yang menyatakan satu pihak akan menanggung kerugian atau risiko tertentu agar pihak lain tidak terkena dampaknya. Lalu sekarang saya akan berfokus kepada pemindahan risiko dalam industri transportasi. Industri transportasi memiliki banyak potensi risiko. Kecelakaan, kerusakan kendaraan, kehilangan barang, dan cuaca buruk bisa menyebabkan kerugian besar bagi industri transportasi. Oleh karena itu, pemindahan risiko menjadi sangat penting. Contohnya, seperti perusahaan mengasuransikan kendaraan dan penumpangnya, memberi perlindungan jiwa bagi karyawan, dan yang terakhir ada mengandalkan penyedia layanan pihak ketiga untuk perawatan armada atau sistem tiket. Industri transportasi di Indonesia salah satunya adalah Daytrans. Jika teman-teman di sini ada yang sering bepergian Jakarta-Bandung atau sebaliknya dan bepergian keluar kota menggunakan travel, pasti sudah tidak asing dengan shuttle Daytrans ini. Daytrans merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan jasa transportasi darat, pengantaran barang ringan, dan travel. Daytrans berdiri sejak tahun 2006 dengan nama PT Arta Prima Perkasa Lintas Era. Kemudian diakuisisi oleh PT Panorama Transportasi Tbk pada Oktober 2009 dan saat ini Daytrans di bawah naungan Whitehorse Group. Saya akan menjadikan Daytrans dalam sebuah contoh studi kasus pemindahan risiko. Daytrans sebagai perusahaan transportasi yang melayani penumpang antar kota menghadapi banyak risiko,
terutama yang berkaitan dengan keselamatan. Asuransi yang mungkin ditetapkan oleh Daytrans yaitu yang pertama asuransi kendaraan. Hal ini untuk perlindungan dari kecelakaan atau kerusakan kendaraan. Yang kedua yaitu asuransi penumpang. Untuk menjamin keselamatan dan kompensasi jika terjadi kecelakaan, Daytrans menyediakan asuransi kecelakaan untuk penumpang melalui jasa raja dan acak. Asuransi ini memberikan manfaat maksimal hingga 125 juta per penumpang. Yang terakhir ada asuransi jiwa. Pemberian asuransi jiwa kepada pengemudi dan staf merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam melindungi keselamatan serta kesejahteraan sumber daya manusianya. Sebagai bentuk jaminan sosial tenaga kerja, Daytrans kemungkinan juga menyediakan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh karyawan. Mungkin juga Daytrans berkontak dengan perusahaan asuransi lain untuk perlindungan karyawannya. Misalnya, Daytrans mendaftarkan seluruh pengemudinya dalam program asuransi jiwa kelompok. Jika seorang pengemudi mengalami kecelakaan saat bekerja dan meninggal, keluarganya akan menerima santunan dari perusahaan asuransi misalnya 100 juta rupiah. Dengan ini, perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana mendadak dalam jumlah besar karena risiko telah dialihkan ke pihak asuransi. Yang keempat ada asuransi barang juga, karena Daytrans ada pengiriman barang ringan. Daytrans menyediakan asuransi barang yang sudah termasuk dalam tarif pengiriman. Jika ada kerusakan barang, pengirim barang perlu mengikuti beberapa prosedur agar asuransi dapat diklaim seperti menunjukkan video unboxing. Dengan strategi pemindahan risiko ini, perusahaan akan mendapat benefit atau manfaat seperti melindungi dari kerugian tak terduga. Asuransi mengganti kerugian akibat kejadian tak terduga. Ini membantu individu atau perusahaan kembali ke kondisi ekonomi semula. Masyarakat juga diuntungkan karena produktivitas pulih, pendapatan pajak meningkat, dan beban negara berkurang. Kedua, mengurangi siksaan mental dan fisik. Dengan asuransi, risiko finansial dialihkan ke pihak asuransi, sehingga mengurangi kecemasan dan ketidakpastian. Ini berlaku bagi individu maupun masyarakat luas karena ketegangan terhadap risiko menurun secara umum. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Asuransi memungkinkan perencanaan usaha dan investasi lebih baik karena risiko sudah diperhitungkan. Dengan hukum yang bilangan besar, estimasi kerugian menjadi lebih akurat yang mendukung efisiensi penggunaan tenaga kerja dan modal. Yang keempat, sumber dana investasi. Perusahaan asuransi menghimpun dana dari premi yang kemudian diinvestasikan. Hal ini membuat asuransi menjadi sumber dana penting dalam perekonomian, termasuk melalui pasar modal. Yang terakhir, mendukung daya saing perusahaan. Asuransi memungkinkan perusahaan kecil menghadapi risiko yang sama dengan perusahaan besar. Tanpa asuransi, kerugian besar bisa menghancurkan perusahaan kecil, sehingga perlindungan ini meningkatkan keberanian untuk bersaing dan berkembang. Lalu kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pemindahan risiko adalah strategi penting dalam manajemen risiko yang memungkinkan perusahaan mengalihkan potensi kerugian kepada pihak lain, seperti perusahaan asuransi atau mitra kerja. Dalam industri transportasi seperti pada kasus Daytrans, pemindahan risiko dilakukan berbagai bentuk asuransi, mulai dari asuransi kendaraan, penumpang, barang hingga jiwa bagi karyawan. Strategi ini tidak melindungi perusahaan dari kerugian tak terduga, tetapi juga menjaga kesehatan sumber daya manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Secara lebih luas, pemindahan risiko mendukung stabilitas keuangan, memperkuat daya saing perusahaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui akumulasi dan pemanfaatan dana investasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.